wabarakatuh, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in Sehat-sehat, progress. Prof. Yang Tenang Prof. sekali sih. Aku dengar suara-suara Warahmatullahi wabarakatuh, ini Prof. apa suara-suara bening-bening ini sehat artinya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Ya, Prof. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Prof. Sehat, Amin, Prof. alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. Prof. Prof. Amin. Alhamdulillah, Amin, Prof. Juga Prof. ya, Prof. Maaf ya, aku nggak bisa buka ini karena ini aku dua gadget ya. Satunya lagi open aku ya. Nggak apa-apa ya, Bu Dokter Windu. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Prof. Ya, ya, kita sering ketemu ya. Sekarang ketemu lagi untuk ini ya, Mbak, untuk memberikan sharing ya, Mbak, ke adik-adik ya. Oke, jadi di sini adik-adik Bapak Ibu S3 akuntansi, Dr. Windu ini adalah Windu Molsari. Itu alumni kita angkatan 13. Yang jauh, Udah jauh Prof. kan? Ya, Prof. Oh ya, sekarang udah angkatan berapa? Ya tetap keep Ya, Prof. kontak ya Baik, Prof. dengan kami ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah alumni juga harus tetap keep kontak ya. Ya, Prof. Oke ya, jadi ini angkatan 13. Beliaunya ini dari Universitas apa Mbak itu namanya negeri itu Mbak? Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof. Oh iya, Universitas singkatannya Tirta. Untirta Untirta. Ya, ya. ya, Prof. Terus kemudian di sini akan memberikan sharing ya tentang novelty-nya Bapak Ibu. Waktu itu aku inget banget Bu Windu itu minta kopromotornya dari UGM. Ya begitu ya, aku kalau nggak salah. Ingat ya, begitu ya, betul ya. Tuh, Betul. saya tuh ingat semua loh, Bapak Ibu, satu persatu. Ya, dari UGM dulu ya. Terus kemudian ya dia berjuang. Datengin ke sana kemari. Ya toh Mbak Windu ya. Karena di sini kualitatif. Ya, kualitatif. Dia datengin masing-masing tempat wisata. Ya, berapa tempat wisata, Mbak? Waktu itu yang didatengin, Mbak? Planningnya sih memang ada 10, tapi karena COVID yang tereksekusi hanya 5, Prof. Iya, datengin tempat-tempat wisata ya, kemana gitu ya. Nah, dia observasi di situ, tinggal di situ, gitu ya. Nah, terus kemudian menulislah judulnya pengembangan instrumen pengukuran variabel ya dengan metode kualitatif ya observasi dulu ya Mbak ya observasi kan Mbak ya observasi kualitatif karena ada macam-macam ya. Nah ini betul-betul observasi datengin hidup bareng dengan orang yang ada di sana. Setelah itu Mbak Windunya menulis ya. Nah ini kok jadi keluar begini? Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, terus harapannya apa ya? Harapan saya tentunya mahasiswa S3 akuntansi bisa mulai lebih banyak lagi mau menulis kualitatif. Boleh ya. Datanya primer ya. Selama ini memang yang gampang itu memang data sekunder, gampang ya dari IDX ya. Kalau data primer memang perjuangan, tapi hasilnya memuaskan. Dan kalau di jurnal juga bagus juga, karena ya agak langka, agak jarang ya. Gitu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu nanti harapan saya bisa menulis dengan metode kualitatif ya untuk disertasinya.
cermati baik-baik, novelty-nya di variabel apa, ditanya ya, kemudian nanti Bapak Ibu mulai menulis disertasinya dan publikasi. Ya, harapan saya itu dengan mendatangkan Ibu Dr. Windu Mulyasari ini untuk memperluas ya disertasi dengan metode kualitatif. Ya, itu saja dari saya karena jamnya kok juga tiba-tiba udah jam 1, padahal kita hanya ada waktu berapa lama, agak dipercepat ya Mbak Mindu ya. Demikian, terus diberikan waktu untuk tanya jawab ya. Demikian saya akhiri, saya sampaikan waktu ke Ibu Dr. Windu Mulyasari. Monggo, Mbak. Terima kasih Prof atas Iya. kesempatannya. Baiklah, Alhamdulillah saya mengapresiasi sekali diberikan tempat oleh Profesor Eti, juga dari program Doktor Ilmu Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi, untuk sharing apa yang sudah pernah saya lakukan terkait dengan disertasi saya ketika menyelesaikan di program doktor di Trisakti ini. Baiklah, nanti saya akan bercerita. Mungkin langsung saja ya, Pak ya. Bercerita Langsung mengenai saja, Mbak. Pengembangan instrumen pengukuran variabel dengan metode kualitatif. Nah, apa yang saya sampaikan itu bercerita mengenai apa yang saya lakukan di disertasi, dan kemudian nanti akan saya sampaikan mungkin sedikit tip and trick yang mungkin bisa diambil oleh teman-teman di Trisakti, bisa digunakan sebagai cara untuk menjawab PR besar dari disertasi, yaitu mencari novelty. Seperti itu. Saya akan langsung share terkait dengan PPT saya. Baiklah. Untuk PPT saya hari ini, saya memang secara umum bercerita mengenai pengembangan instrumen pengukuran variabel dengan metode kualitatif. Namun nanti kemudian akan saya sampaikan sebenarnya judul saya itu seperti apa sih, seperti itu terkait dengan disertasi saya. Nah, eh, sebelum saya masuk ke cerita disertasi, awalnya mengapa kok saya mengambil riset kualitatif, terutama untuk pengembangan suatu instrumen pengukuran. Nah, motivasi yang saya lakukan, kenapa saya fully melakukan pengukuran variabel, tapi memang di dalam disertasi saya itu hanya satu variabel yang saya kembangkan, satu variabel saya, satu konstruk saja, dan kemudian saya mencari indikator pengukurannya total. Seperti itu. Oleh sebab itulah, eh, itu alasan utama saya yang menggunakan metode kualitatif karena saya memang mengeksplorasi penuh secara mendalam terhadap konstruk tersebut. Nah, nanti apa yang saya sampaikan itu bisa diambil sedikit saja jalan pintas untuk melakukan pengembangan konstruk bagi teman-teman S3, bisa dimanfaatkan di metode kuantitatif pun, misalkan mau mengembangkan konstruk suatu variabel dengan menambahkan indikator atau dimensi pengukuran baru. Seperti itu. Nah, eh, mengapa kok sampai menggunakan kualitatif? Itu memang eh, semua data yang saya ambil itu adalah datanya bersifat subjektif. Wawancara, observasi, kemudian ada konten analisis seperti itu. Walaupun memang ada juga beberapa data sekunder yang saya ambil untuk memperkaya hasil data-data berasal dari wawancara, terutama karena nanti saya menggunakan grounded, itu artinya saya eh, meletakkan fondasi dasar literatur review saya dengan sekuat mungkin sebelum saya masuk ke lapangan. Nah, mungkin eksplorasi di bagian literatur review itu memang lumayan lumayan text time juga. Nanti akan saya sampaikan dari mana saya dapat semua data-data itu untuk mengembangkannya. Eh, tapi kemudian eh, paling tidak dengan bekal yang apa yang saya ambil dari literatur review itu, saya akan lebih percaya diri untuk ke 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 lapangannya. Saya punya modal untuk ke lapangannya sehingga di lapangan itu saya tidak terlalu bingung. Mengapa seperti itu? Eh, ada satu bayangan ketika kita menggunakan metode kualitatif, karena memang kalau saya membandingkan antara metode kuantitatif dan kualitatif itu, kalau kuantitatif itu rambu-rambunya jelas. Saya mau ke arah A, ada hipotesisnya, kemudian alat uji dan segala macam.
Nah, di metode kualitatif itu kita memang banyak sekali judgement yang akan kita lakukan. Nah, jangan sampai judgement yang kita lakukan itu judgement yang hanya menggunakan insting atau apa seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Karena memang subjektifnya sangat kental. Sebisa mungkin judgement tersebut juga punya dasar yang kuat. Nah, itulah kenapa literatur review diperlukan eh, dalam pengkayaan knowledge di dalam riset kualitatif ini. Nah, kemudian dengan menggunakan riset kualitatif ini, pemahaman yang komprehensif tentang nuansa dan kompleksitas variabel yang saya kembangkan itu bisa muncul. Apalagi saya hanya munculkan satu variabel atau satu konsep saja dalam disertasi saya, sehingga saya benar-benar pengen apa yang saya kembangkan itu benar-benar bisa mendalam dan saya bisa mengcover dari semua sisi seperti itu. Kemudian dengan metode ini juga saya bisa mengeksplorasi dan kemudian menyelidiki lebih mendalam, baik itu untuk ukuran, sikap, persepsi, motivasi, pengalaman subjektif, dan semua itu bukan bentuk angka, gitu. Nah, itulah kenapa saya menggunakan kualitatif juga. Dan kemudian dengan kualitatif itu juga saya akan mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang subjek, kemudian berikan voice kepada perspektif dan pengalaman apa yang sudah saya terima ketika melakukan riset di sini. Sehingga saya bisa bercerita penuh tentang konstruk yang saya kembangkan ini. Dan kemudian yang terakhir bisa menangkap wawasan yang kaya dan terperinci. Nah, itulah motivasi yang mendasari saya kenapa kok saya menggunakan riset kualitatif untuk mengangkat apa yang ingin saya riset di dalam disertasi. Jadi, memang kalau untuk kualitatif, pertama memang reason-nya harus jelas. Kenapa saya kualitatif? Dan alasan saya memang tidak bisa kuantitatif, harus kualitatif seperti itu. Nah, awalnya memang riset saya itu berganti judulnya banyak, jadi memang cukup panjang perjuangannya juga luar biasa. Pertama saya bicaranya adalah pengembangan instrumen pengukuran untuk pelaporan keberlanjutan sektor pariwisata. Tapi kemudian di saat-saat ini mulai saya kembangkan menjadi pengukuran sustainability performance untuk sektor pariwisata. Ini terkait dengan akuntabilitas di sektor pariwisata seperti itu. Nah, setelah saya mencari tahu kenapa kok saya seperti ini, itu awalnya memang ada latar belakang ya, karena memang ketika kita bicara di sektor pariwisata, kemudian kita bicara isu sustainability, itu kemudian bahwa sektor pariwisata itu banyak sekali yang mengeksplor langsung terkait dengan lingkungan dan sosialnya, pasti itu. Nah, kemudian yang terjadi adalah integrasi antar sektor pariwisata baik di daerah maupun pusat itu memang belum baik. Yang paling diutamakan di sektor pariwisata adalah pengembangan secara ekonomiknya. Nah, itu yang lebih banyak diperkencang dan pada akhirnya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi terkait dengan pengembangan sektor pariwisata. Banyak lingkungan yang rusak, banyak destinasi yang kemudian dikembangkan ditinggalkan begitu saja dan akhirnya rusak seperti itu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana akuntabilitas dari negara kita terkait dengan lingkungan yang di negara kita, yang katanya Indonesia itu punya lingkungan luar biasa yang bisa dieksplorasi untuk meningkatkan ekonomi, tapi kemudian secara akuntability ternyata banyak sekali celahnya. Nah, itulah yang menjadi riset question saya pertama, sehingga kemudian saya berpikir, kalau begitu terkait dengan akuntabilitas, itu berarti saya harus mencari nih, apa saja ya indikator-indikator yang bisa saya gunakan untuk menilai akuntabilitas di sektor pariwisata tersebut. Sehingga akhirnya sebagai rumusan masalah dan tujuan saya itu adalah saya akan mengembangkan terkait dengan indikator tersebut. Dan untuk mempermudah dari indikator yang saya kembangkan, jelas saya butuh mengelompokkan dalam bentuk dimensi-dimensi. Sehingga saya paham, pengukuran performance ataupun indikator penilaian tersebut ada di posisi mana saja. Nah, ini yang menjadi rumusan masalah dan tujuan. Artinya riset question, kemudian rumusan dan tujuan itu sudah jelas. Saya mau arahnya di mana. Nah, ini penting dalam riset kualitatif. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, itu sangat sulit untuk bergerak di riset kualitatif.
Saya lanjutkan. Nah, ini yang menjadikan signifikansi dan motivasi penelitian saya. Saya juga langsung men-state di situ bahwa sustainability performance itu menjadi isu penting dan terus berkembang karena meningkatnya kepedulian manusia terhadap lingkungan sosial, dan itu juga digunakan institusi pemerintah. Dalam hal ini misalnya Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat penilaian atas kinerja lingkungan. Nah, inilah yang saya jadikan signifikansi dan motivasi ini. Saya akan mengembangkan suatu indikator pengukuran, di mana indikator pengukuran itu nantinya akan digunakan sebagai dasar penilaian atas kinerja. Karena kalau kita mau menilai kinerja, nggak mungkin kita punya, kalau nggak ada indikator jelas apa saja, itu jelas kita tidak bisa melakukan penilaian. Nah, ini terkait dengan akuntabilitasnya. Saya lanjutkan, sebagai keutamaan penelitian, saya sampaikan juga adanya bahwa sustainability performance ini digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi. Nah, kebetulan acuan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi itu memang sudah diatur dalam peraturan pemerintah terkait dengan sektor pariwisata. Nah, kemudian juga dari variabel yang saya kembangkan ini, itu aku gunakan sebagai dasar konsep tanggung jawab sosial yang bukan hanya lihat dari sisi ekonomi, tapi juga aspek lain. Nah, penelitian itu juga memberikan kontribusi terhadap profesi akuntansi dengan menyusun kerangka dari sustainability performance ini. Nah, ini adalah manfaatnya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada Peraturan Menteri Pariwisata nomor 14 tahun 2016, di situ menyatakan bahwa di sektor pariwisata itu memang ada acuan untuk melakukan perencanaan sampai dengan evaluasi. Layarnya. Nah, kemudian di dalam peraturan tersebut tidak men-state untuk penilaian, untuk evaluasi, kemudian untuk melakukan Dr. Windu. monitoring, itu terkait dengan indikator apa saja, itu belum terstate dengan jelas. Layarnya belum itu di yang share menjadi, screen, Bu. acuan saya mengembangkan riset ini. Nah, ketika saya bisa istilahnya memberikan apa yang saya sampaikan di dalam disertasi ini, muncul indikator, artinya saya bisa menyumbangkan manfaat untuk akuntabilitas publik, sehingga indikator dimensi yang saya kenakan yang tercover dalam variabel atau konstruk yang saya sajikan, yaitu sustainability performance di sektor pariwisata, itu bisa memberikan manfaat terhadap lingkungan. Nah, ini jelas menjadi acuan atau pedoman, dan ini memang salah satu kontribusi yang saya berikan terkait dengan disertasi saya, itu adalah indikator dimensi yang saya kembangkan dari konsep tersebut itu bisa menjadi acuan atau pedoman dalam akuntabilitas sektor pariwisata. Seperti itu. Nah, ini tadi kontribusi mungkin saya skip aja, saya sampaikan. Mbak, Ini bisa manfaat juga sudah sempat saya sampaikan tadi ya. Nah, kemudian juga ada satu hal yang harus dinotkan ketika kita riset kualitatif. Bu Windu, izin Bu, boleh di share Izin? screen, full screen maksudnya Bu. Oh, full screen Ya. ya, siap. Oke. Nah, kemudian riset saya juga terkait dengan sustainability, yang kita tahu bahwa sustainability itu sebenarnya bukan hanya domain akuntansi ya, itu domain banyak bidang ilmu, sehingga ketika di disertasi kita harus bisa mendeklar atau menyatakan bahwa oh, riset saya memang domainnya di akuntansi. Nah, itu harus kita cari, kita harus eksplorasi pada posisi mana sih domain akuntansi kita berada untuk riset yang seperti ini. Nah, ini juga kemarin menjadi bahan pertanyaan ketika saya mengajukan disertasi ini. Nah, kemudian setelah saya men-set secara logika, di sini saya katakan bahwa isu pembangunan berkelanjutan mempengaruhi sektor, berbagai sektor, kemudian bisnis, kemudian untuk melakukan restrukturisasi proses bisnisnya agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan kemudian bahwa profesi akuntan itu juga memiliki tanggung jawab sebagai penyedia informasi. Nah, untuk pengambilan keputusan strategis
dan termasuk menyediakan acuan untuk melakukan penilaian kinerja itu. Nah, kemudian saya mencari beberapa riset yang bisa saya gunakan untuk apa yang saya lakukan itu memang bisa memberikan kontribusi di sektor pariwisata tersebut. Nah, di sini saya menggunakan GRAY 2010 terkait dengan pengungkapan aktivitas organisasi, kemudian Guidry Pattern tahun 2010 terkait dengan praktek pelaporan keberlanjutan, kemudian LAKPO 2018, dan yang paling utama di sini adalah Plastun Recording in tujuan progress. penelitian saya ya, memamankan bahwa di sektor Recording in pariwisata ini. progress. Nah, akhirnya saya mengkonstruksi teori dan kemudian ada teori baru yang dikembangkan yaitu teori of ecology yang kemudian saya gunakan. Teori of ecology berarti saya minjam dari bidang ilmu lain dan kemudian saya coba untuk dikembangkan. Saya bersama-sama dengan beberapa teori lagi saya konstruksikan untuk menjadi dasar pengembangan konstruk atau pengukuran dari konstruk variabel yang saya lakukan di sini. Nah, di sini ada stakeholder theory, theory of ecology, dan sustainable development theory. Karena memang sustainable development theory terkait dengan isu keberlanjutan. Dan stakeholder theory memang terkait dengan masalah akuntabilitas suatu organisasi. Nah, teori ekologi itu saya gunakan untuk melihat keterkaitan antar dimensi dan indikatornya tersebut. Itu yang saya lakukan. Nah, konstruksi teori ini sangat penting ketika kita mau mengembangkan pengukuran satu konstruk variabel. Nah, berikutnya saya akan saya menjelaskan stakeholder teori itu posisinya seperti apa, karena memang stakeholder teori itu lebih bicara mengenai menjelaskan perilaku, kegiatan sosial, dan penjagaan lingkungan oleh organisasi. Nah, kemudian biasa saya akan menjelaskan nih stakeholder teori posisinya seperti itu. Namun saya membutuhkan teori lain. Dalam hal ini adalah terkait dengan teori ekologi. Dan kemudian langsung saya merujuk ke dalam ecological accounting. Kenapa saya menggunakan itu? Ecological accounting itu memberikan cakupan pengungkapan yang lebih luas, termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat tidak timbal baik, seperti polusi, kerusakan lingkungan, hal-hal negatif dari aktivitas perusahaan. Kemudian juga saya riset dari Zhou et al. 2016, dia mengatakan adalah lingkup pembahasan pengukuran dampak lingkungan bagi organisasi dalam perspektif mikro, itu bisa individual dan populasi, serta makro, komunitas dan sistem. Nah, itulah yang saya akan bidik dan teori ini bisa memberikan dasar atau fondasi saya dalam mengembangkannya. Nah,
Kemudian juga akuntansi ekologi individu itu memberikan informasi tentang berbagai subjek masuk dan keluar yang berbeda, serta mengukur dampak lingkungan pada organisasi. Nah, kalau ekologi populasi itu mencakup pengakuan, pengukuran, pengungkapan, pengaruh lingkungan pada rantai industrinya. Kemudian kalau terkait dengan komunitasnya, itu mengukur sumber daya, lingkungan sosial, dan ekoefisiensi dan dari keseluruhan korporasinya. Kemudian kalau terkait dengan sistemnya, itu digunakan pada generalisasi dimensi, di mana di dalamnya mencakup akuntansi, evaluasi, pengungkapan energi, material, nilai, dan arus informasi di semua organisasi. Nah, inilah alasan kenapa saya menggunakan teori ini untuk mengkonstruksi dari teori yang saya gunakan dalam disertasi saya. Nah, kemudian di dalam ecological accounting juga bahwa akuntansi ekologi itu tidak terbatas pada impak organisasi secara individu, namun juga pengaruhnya industri, korporasi, juga dimensi globalnya. Sehingga cakupan teori ekologi ini bisa lebih luas lagi. Apalagi apa yang saya sampaikan ini di sektor pariwisata, sehingga butuh sesuatu hal yang lebih luas cakupannya, bukan hanya bicara mengenai human to human, bahkan human to lingkungan, kemudian juga bagaimana hubungan timbal balik antara human juga lingkungannya. Konsep akuntansi ekologi ini juga memberikan pengetahuan dalam pengukuran, evaluasi, dan pengungkapannya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan. Nah, jelas kalau di dalam riset kualitatif kita butuh kerangka untuk tahu langkah-langkah kita seperti apa. Karena kalau kualitatif itu rambu-rambunya itu nggak ada. Jadi kita harus membuat rambu-rambu untuk menentukan langkah saya setelah ini apa seperti itu. Nah, di tahap awal di atas itu saya mengatakan ada pedoman organisasi, kemudian ada literatur review, itu saya gunakan sebagai cara saya untuk merumuskan instrumen awal. Instrumen awal itu saya lakukan literatur review, saya cari beberapa riset, saya cari berbagai macam aturan, saya cari berbagai macam mungkin statement dari dinas-dinas atau kementerian yang terkait dengan lingkungan ini, sehingga saya akan membuat rumusan instrumen tersebut dulu. Itu pertama. Setelah rumusan itu ada, itu saya bawa untuk saya konfirmasikan hasil rumusan tersebut dengan melakukan wawancara, FGD, dan observasi. Jadi sebelum saya observasi pergi ke lapangan, itu saya sudah punya dulu draft rumusan instrumen tersebut. Nah, draft instrumen tersebut bisa jadi berkurang, bisa jadi bertambah. Seperti itu. Nah, tergantung dari hasil wawancara FGD maupun observasi yang saya lakukan. Memang ketika posisi ini memang takes time juga, tapi banyak sekali hal, pengalaman, dan sesuatu hal yang menarik sekali ketika kita melakukan riset ini. Kepuasannya itu luar biasa seperti itu. Nah, ketika kita mengkonfirmasi hasil rumusan, jangan lupa semua teori yang kita gunakan itu harus kita lekatkan. Kita lekatkan sehingga jangan sampai kita istilahnya kemana-mana. Namanya wawancara itu luar biasa. Kita ngomong nanti bisa jadi kemana-mana. Ada satu hari saya wawancara dengan informan saya, jatuhnya saya cuma cerita mengenai pengalaman hidup si informan tersebut. Saya nggak mendapatkan hasil apa-apa. Terus ya sudah, nggak apa-apa, namanya juga usaha gitu kan. Nah, tapi paling tidak saya sudah punya koridor bahwa mengatakan bahwa apa yang saya hasilkan hari ini memang tidak saya gunakan untuk hasil disertasi saya sisihkan seperti itu. It's no problem, nggak ada masalah. Nah, setelah saya mencoba melakukan wawancara, FGD, observasi, nah itulah nanti saya akan temukan dimensi dan indikator pembentuk dari konstruk variabelnya itu. Tapi yang jelas untuk membentuk itu ada cara-caranya yang nanti akan saya sampaikan. Nah, untuk kerangka kerja penelitian ini, ada 3 hal dari mulai tahap awal ya. Itu ada pertama adalah siklus dari desain,
etnografik dan analitisnya. Kalau desain itu berarti formulasi awal dari mulai tadi riset questionnya, kemudian terkait dengan literatur review, pengembangan teori, mengembangkan kerangka, kemudian memilih pendekatan, itu desainnya. Kemudian kalau etnografi itu terkait dengan desain instrumen penelitian. Kemudian milih partisipan, kalau boleh saya gambarkan, desain itu bab 1-2, etnografi ada di bab 3, dan kemudian analitis itu di bab 4. Nah, karena di analitis itu mengembangkan kode, deskripsi, dan membandingkan, kategorisasi, dan mengkonsepkan suatu data, kemudian mengembangkan teori. Gitu. Nah, ini terkait dengan metode saya. Saya gunakan grounded teori, kebetulan seperti itu. Nah, kenapa grounded teori? Karena memang pilihan saya, literatur review saya ingin saya fondasikan secara kuat. Sehingga saya cukup lama untuk literatur review. Saya mencari eksplorasi berbagai macam, walaupun nanti di dalam disertasi kelihatannya sedikit, tapi sebenarnya itu pengembangannya luas sekali. Pengembangannya luas, kemudian saya menggunakan 3 siklus tadi, kemudian saya tentukan populasi sampel saya kumpulkan data, baik wawancara, observasi, FGD, kemudian saya mengorganisasikan data, baik dari studi kepustakaan, data langsung, kemudian dari transkrip hasil wawancara, kemudian saya melakukan analisa data. Analisa data ini cukup menarik dan challenge sekali karena memang datanya itu berupa data transkrip wawancara dari FB, dari Instagram dan segala macam, bentuknya juga gambar, bentuknya dari flyer, bentuknya adalah statement-statement dari website dan segala macam, saya kumpulkan semuanya. Kemudian data tersebut saya collect, saya klasifikasi, saya reduksi, kemudian saya simpulkan. Nah, sama juga sebenarnya dengan data kuantitatif yang perlu perlu robustness-nya, perlu melakukan uji bahwa data saya itu kuat loh, nggak ada masalah. Ini pun sama, saya juga melakukan validitas dan reliabilitas untuk melihat kredibilitas data saya, bahwa apa yang sudah saya lakukan ini memang sudah valid. Nah, itu saya nanti lakukan berbagai macam hal, seperti saya sharing juga ke peer review, kemudian saya eksplor lagi, kemudian saya menggunakan FGD untuk melakukan apakah memang apa yang saya simpulkan itu sudah valid dan reliable. Jadi FGD dilakukan beberapa kali, gitu. Nah, ini adalah pemilihan populasi dan sampel. Tahap pemilihan populasi sampel itu sangat krusial karena kita harus memahami populasi kita itu mau di mana posisinya. Kemudian dari populasi tersebut yang menjadi sampel kita nanti yang pada akhirnya menjadi subjek, kemudian menjadi informan, itu harus jelas. Kriterianya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Karena apa? Dengan cara kita sudah memilah atau filter ini pun, kadang nanti di lapangan kita juga kesulitan. Kita sudah melihat dia karakternya seperti itu. Tapi kemudian ketika kita tanya, kita tidak mendapatkan hasil. Oh, kok bisa kita mengatakan tidak mendapatkan hasil? Tadi kita sudah tahu bahwa kita ke lapangan sudah bawa draft. Artinya kan kita punya koridor dulu. Dan koridor tersebut ternyata tidak masuk ke situ. Dan kemudian setelah dianalisa, ternyata memang tidak bisa masuk. Nah, ini yang terjadi. Informan yang saya ambil dalam disertasi saya, yang saya report ada 9. Tapi apakah memang di lapangan saya cuma 9? Tidak. Banyak sekali. 30-an ya kalau nggak salah ya. Nah, itu ada yang saya drop karena memang tidak memberikan value kepada disertasi saya. Jadi kadang seperti ini, ketika kita ngobrol, bertanya satu pertanyaan, kadang-kadang sudah saya siapkan draft pertanyaan, saya hanya cukup satu pertanyaan keluar, kemudian mancing, dan kemudian saya tahu bahwa, saya harus stop di informat ini, kemudian saya harus bertanya, kira-kira saya harus kemana untuk bertanya. Karena akhirnya dia, aduh Bu, saya tidak tahu ya kalau yang ini ya, aduh Bu, saya nggak paham ya. Nah, pada akhirnya, kira-kira mana Pak, saya ketemu siapa ya, enaknya ya. Nah, diarahkan ke sana, seperti itu. Nah, pengalaman kita berwawancara, bagaimana kita bisa menjudge bahwa si informan itu akan kita lanjut atau kita stop.
kemudian bagaimana kita bisa menstimulus si informan untuk bercerita banyak, itu memang butuh effort kita, butuh apa ya, kemampuan kita itu dalam berkomunikasi. Nah, itu saya belajar banyak di situ, dan itu akhirnya memberikan saya value tersendiri dan memberikan saya tambahan knowledge untuk disertasi saya, yaitu bagaimana saya bicara atau di bawah seperti itu. Luar biasa. Nah, yang ada di depan Bapak Ibu sekarang adalah hasil konstruksi dari literatur review saya. Nah, yang saya ambil dari literatur review ini, pertama saya adalah membentuk dimensi dulu. Jadi saya membentuk dimensi dulu. Saya gunakan berbagai macam sumber, JRI juga ada, kemudian ada beberapa yang terkait dengan pariwisata, kemudian juga ada beberapa riset yang memang terkait dengan pariwisata, sustainable di pariwisata. Saya mencari apa sih yang mereka sampaikan terkait pariwisata itu sebenarnya titik poin utamanya di mana. Itu saya metrikkan seperti ini. Kemudian dari hasil metrik tersebut saya kelompokkan, saya analisa, dan kemudian saya reduksi, dan finalnya saya mengambil bahwa instrumen tersebut ada 6. Jadi penamaannya adalah sustainable secara ekologis, ecological sustainable, economically viable, ethically and socially equitable, teknologi kemudian juga secara dimensi yang saya temukan ini kemudian saya confirm juga melalui akhirnya dimensi ini terbagi. Nah, dari hasil tersebut saya menentukan dimensi, pasti saya harus menentukan definisi dari saya berikutnya adalah menentukan definisinya. Apa sih terkait dengan keberlanjutan secara ekologis? Apa itu adil secara etis dan sosial? Apa itu keberlanjutan budaya dan seterusnya. Nah, kemudian setelah dimensi itu terbentuk, saya mencari indikatornya. Nah, ketika pencarian indikator, itu kemudian saya temukan bukan hanya indikator, tapi ternyata juga saya mendapatkan subdimensi. Dimensi ada subdimensi, kemudian indikatornya, seperti itu. Nah, di dalam disertasi saya, ceritanya itu ketika sekali, nah kemudian penguji bertanya, apakah memang kalau nanti menilai kinerja 336 indikator itu seperti apa? Dimensinya sekian banyak seperti apa? Seperti itu kan. Dan kemudian ada beberapa dan ada penguji mengatakan bahwa beberapa indikator sepertinya redundant, seperti itu kan. Dan kemudian saya diminta untuk melogikkan kalau membuat suatu entah itu berupa pelaporan atau sustainability performance atau kinerja, itu memang ada baiknya memang tidak sampai sedemikian banyak. Karena memang itu terkait dengan cost and benefit-nya. Nggak mungkin kita akan menilai sekian banyak. Akhirnya berikutnya saya ke lapangan lagi untuk melakukan reduksi data, FGD lagi, dan akhirnya di tahap kedua saya menemukan 20 subdimensi dan 87 indikator. Jadi bagi teman-teman yang di disertasi sudah hasil, terus kemudian oleh penguji diberikan masukan untuk menambah data atau menguji ulang dan segala macam, jangan pernah putus asa. Saya lebih parah lagi, saya harus FGD lagi, saya harus memproduksi lagi, saya harus membuat metrik lagi, dan itu luar biasa lama dan istilahnya detail sekali. Bisa selesai kok, asalkan kita punya motivasi kuat. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Jujur memang ketika melakukan disertasi ini saya cukup lama juga, karena
saya terlalu menikmati riset saya ini, sangat menikmati sekali, sehingga saya seperti melakukan reduksi itu pelan-pelan, saya lihat benar, FGD saya lakukan yang benar. Ya akhirnya memang takes time, tapi apakah kemudian nanti kualitatif bisa cepat? Bisa. Oke, ini adalah hasil analisa saya. Jadi tadi tahap 1, tahap 2, dan segala macam. Pertama adalah tadi penggalian informasi dengan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh apa saja sih yang mengenai pariwisata berkelanjutan. Tadi di tahap 1 menemukan 6 dimensi, 56 subdimensi, dan 336 indikator. Kemudian pertimbangan biaya manfaat dalam penyusunan sebuah laporan atau performance. Keterterapannya itu seperti apa? Ini pertanyaan dari penguji. Keterterapannya. Nah, akhirnya dilakukan reduksi terhadap indikator yang memiliki kemiripan atau redundant dan melakukan konfirmasi dalam bentuk wawancara personal dan FGD. Sehingga di tahap kedua menjadi 6 dimensi dan 20 subdimensi dan 87 indikator. Seperti itu. Nah, ada hasil temuan mungkin yang menjadi salah satu, saya mengatakan bahwa temuan ini cukup menarik, apalagi pada masa saya disertasi, kebetulan baru banyak sekali problem di pariwisata, banyak bencana, kemudian sampai dengan bencana tersebut menelan korban jiwa. Akhirnya ada satu indikator yang kemudian menjadi salah satu indikator yang menurut saya menjadi satu keutamaan dari konstruk variabel ini adalah mitigasi bencana. Nah, kemudian kebetulan waktu saat itu juga COVID seperti itu kan, akhirnya ada beberapa indikator yang dimunculkan terkait dengan masalah COVID tersebut, juga dengan problem-problem yang lain yang kemudian saya masukkan ke dalam ini. Nah, kalau teman-teman tahu salah satu data saya itu bentuknya ya ini seperti ini, hasil wawancara, dan itu saya saya sebutkan seperti apa mereka membicarakannya. Seperti ini, sebenarnya untuk pariwisata berkelanjutan apa saja faktor yang penting untuk dicermati? Itu pertanyaan saya. Kemudian jawabannya saya terkait dengan pariwisata berkelanjutan dihubungkan dengan mitigasi bencana. Ini cuma satu poin apa yang disampaikan terkait dengan kemudian muncul dan saya men-state, oh saya harus juga masukkan mitigasi bencana dalam indikator pengukuran saya. Gitu. Kemudian saya setelah menemukan keywordnya mitigasi bencana, jelas saya harus memberikan fondasi untuk memberikan judgement bahwa ini penting, ini harus menjadi bahan evaluasi, ini harus menjadi indikatornya. Nah, ini salah satu cara, namanya di dalam riset kualitatif, kemudian hasil wawancara, hasil literatur review, itu memang ada codingnya. Jadi C128, C128, saya menyusun coding sendiri. Ya. Kemudian dari coding tersebut itu bisa apa ya namanya ya sampai 4 kali penggantian codingnya sampai menemukan final apa sih indikator subdimensi dan dimensi dari apa yang saya teliti di riset ini. Kemudian saya harus bisa melakukan menghubungkan antar tabel atau matrik terkait coding saya tersebut. Oh, ini lari ke sana, ini lari ke sana, seperti itu. Kadang-kadang dari subdimensi tertentu ketika melakukan reduksi, itu ternyata larinya ke subdimensi yang lain, seperti itu, untuk digabungkan dan segala macam. Nah, ini yang butuh judgement yang cukup kuat dari kita, kemudian butuh konfirmasi juga, apakah judgement yang kita lakukan benar atau tidak. Gitu. Jadi nggak asal melakukan judgement ya, harus kita konfirmasi juga apakah memang yang kita lakukan itu memang sudah valid atau tidak. Nah, ini gambaran dasar perbandingan dari subdimensi dan indikator. Akhirnya saya menggunakan dari 4 riset, ada Asmelas Kumar, Aida Ekwia, Lee, kemudian Dominic Weber, kemudian saya mengumpulkan seperti ini. Nah, akhirnya yang saya temukan tuh yang paling bawah itu ya, subdimensi lingkungan ada 6, indikatornya 21. Ekonomi ada 3, indikatornya 13. Sosial subdimensi ada 3, indikatornya 18. Budaya ada 3, dan kemudian indikatornya ada 11. Teknologi itu indikator ada 5. Saya ketemunya seperti itu. Tidak berarti ada penambahan ya.
dari penelitian sebelumnya saya menambahkan lagi subdimensinya 5. Kemudian mohon maaf, teknologi tidak ada subdimensi tapi hanya ada indikator. Dan kemudian untuk institusi subdimensinya 5, indikatornya 19. Berarti ada reduksi seperti itu. Nah, ini hasil kesimpulannya. Ada 6 dimensi segala macam bisa menjadi bahan evaluasi dan pada dasarnya apa yang tadi sudah sempat saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah gambaran besar mengenai apa yang saya lakukan untuk pengembangan instrumen pengukuran variabel. Dan bagi teman-teman yang menggunakan kuantitatif, itu misalkan mencari novelty, kemudian konstruktor variabelnya itu mau ditambahkan indikator, itu bisa menggunakan model dengan kualitatif, tapi tidak seperti apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan terlalu panjang, lama nanti. Itu bisa kita cut. Karena apa? Namanya riset, itu pada dasarnya kita mau memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah itu pasti kita ambil pendekatan kuantitatif, kualitatif, tapi yang jelas kita bisa menggunakan pragmatis. Mana yang paling bisa menjawab pertanyaan? Kita bisa melakukan dengan singkat. Nah, ini gambarannya. Mungkin ada langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Sepertinya sudah ada yang ingin bertanya seperti itu. Monggo Sudah, silakan. Mbak. Sudah, Prof. Ini. Itulah Bapak Ibu, mantap kan? Ya, jadi terjun dulu di lapangan untuk menggali, ya. Tadi grounded teori untuk menggali dengan cara observasi tadi. Kemudian ditemukanlah dimensi dan indikator subindikator. Kaget dulu kita. Mbak, apaan ini, Mbak? Semua terkejut. Mbak, 300 berapa gitu. Aduh, yuk kita baca bareng. Baca tadi yang disampaikan ada yang redundant, ada yang nggak perlu. Udah deh ini skip aja. Gini-gini akhirnya jadi 86 ya. 86 apa 87 ya Mbak ya. Akhirnya, oh iya tadi ini masih 100 ini lebih. Nggak bisa, turunin lagi. Udah, terus turunin lagi sampai 87. Oke, deal. Seperti itu. Terus kemudian juga lihatlah kalau kualitatif itu kunci adalah di bab 3, Bapak Ibu. Lihat metodologinya jauh berbeda. Ya, dengan kalau kita kuantitatif. Ya, jadi ini nanti di-share ke semua mahasiswa, ya, dipakai panduan nanti kalau kualitatif bab 3-nya seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Ini udah pakem, terus ada coding. Oh, ya. Itu udah ngikuti teori kualitatif semuanya. Ya, sampai terakhirnya akan ada coding ya. Jadi kualitatif itu memang sebetulnya lebih berat. Ya, lebih berat baik dari penggalian data, baik dari metodologinya, ya, tahapan-tahapannya, tapi enggak apa menantang seperti apa yang disampaikan Bu Dr. Windu tadi, ya, menantang itu sampai kalaupun disuruh ngulang lagi, jangan terus apa itu putus asa ya Mbak ya. Putus asa, aduh udah susah-susah masih suruh ngulang. Jangan ya Bapak Ibu ya. Betul? Ya, Betul, Halo. Prof. Betul, Betul, Prof. Prof. Betul, Prof. Betul, Prof. Iya, kita kan karena sudah dokter ya, mindset kita tuh harus sama dengan penguji dan promotor-kopromotor, pola pikirnya. Oh iya sih, harus bisa berpikir begitu. Oh iya sih, memang ini kurang gini, kurang gitu, dan memang sarannya lebih baik. Kok aku nggak kepikir ya, gitu. Wah, betul ternyata promotor-kopromotor, penguji itu ya memang belajar lebih dulu ya, sehingga apa yang nggak kepikir di benak saya
itu ternyata ya. Jadi kalau legowo istilahnya mulus. Mbak Windu ini menikmati mulus. Padahal Mbak Windu dulu saya ingat juga kondisinya ada sedikit kesehatan terganggu, tapi semangatnya luar biasa. Udah terus ayo Windu, siap Prof, begitu ya. Jadi akhirnya itu menjadikan sehat. Nah, begitu lulus sehat, segar, bugar ya. Itu mungkin psikologis ya. Hal-hal seperti itu karena ya mungkin ada sedikit tegang, ada sedikit ya gimana ya namanya nulis ya. Pastilah ini ya. Nah, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu percaya semuanya. Nah, betul sih apa yang disampaikan oleh Prof. Eti bahwa eh, ketika kita menulis, kadang kita merasakan bahwa bahwa kita merasa sudah fit, tapi tim promotor dan penguji itu pasti akan menemukan celah-celahnya. Disitulah Iya, kita akan mencoba untuk menutupi celah-celah tersebut, diakomodir semuanya, nggak usah iya. dong. Dengan legowo ya, Iya, siap. menerima. Itulah kita hidup di akademisi, di padepokan. Nah, kalian kan istilahnya masuk di padepokan silat mana? Ini padepokan Trisakti, betul nggak ya? Udah, oh ini salah gerakanmu, oh ini salah begini, betulin legowo begitu ya. Iya, Udah, betul. pokoknya happy lah ya. Iya. Insya Allah semuanya nanti mengikuti jejak dari Bu Dr. Windu Mulyasari ya, Iya. yang menikmati. Ini udah ada yang angkat tangan 2 orang. Tadi pertama Pak Richard, kedua ini kandidat Dr. Hendriana. Ini sebentar lagi nih jadi dokter nih. Insya Allah ya, ini berapa minggu lagi nih sidang terbuka. 3 tahun ini, Mbak. Mantap ini ya. Insya Allah ya. Oke, sekarang yang pertama nanya adalah Richard. Silahkan. Yang Prof, saya selalu Prof. Ya. Salam kenal Bu Dr. Windu, saya angkat Mas Richard. Menarik sekali penelitian kualitatif. Saya sangat luar biasa ya penelitian kualitatif. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bu Dr. Windu mengurangi bias dari hasil penelitian? Karena penelitian kualitatif tadi sampai 300 itu kan otomatis banyak bias di dalamnya, bahkan tadi ada variabel yang dedang. Dan lalu kedua, berkaitan dengan literatur review, banyak mungkin di pencarian data, pencarian jurnal-jurnal itu banyak penelitian yang kuantitatif dibandingkan yang kualitatif. Bagaimana Bu Dr. Windu memakai jurnal? Apakah harus jurnal kualitatif yang saya pakai, misalnya tadi di sektor pariwisata, apalagi itu mungkin ada yang sangat sedikit penelitian kualitatif dibandingkan kuantitatif. Dan terakhir, berkaitan dengan filsafat ilmu, karena kualitatif ini sangat hebat menciptakan ilmu baru dibandingkan penelitian kuantitatif mungkin hanya mengkoreksi dari yang kemarin. Berkaitan dengan filsafat ilmu, ada 2 ilmu yang terkenal, yaitu Thomas Kuhn dan Karl Popper. Thomas Kuhn mengatakan bahwa ada perubahan paradigma dalam suatu ilmu pengetahuan, sedangkan Karl Popper ada falsifikasi di mana kita menghilangkan, mengkritik dari ilmu yang sudah ada. Menurut Ibu Dr. Windu yang sudah menghasilkan disertasi yang luar biasa di penelitian kualitatif, penelitian kualitatif nanti akan mengikuti jejak Thomas Kuhn yang dimana paradigma menambah ilmu baru, atau Karl Popper yang dimana mengkritik dan memfalsifikasi dari jurnal-jurnal sebelumnya. Terima kasih, karena saya sangat tertarik, sangat luar biasa penelitian kualitatif. Karena saya waktu kuliah saya kan saya dari diploma ya, Bu Dr. Windu. Saya ini dari kualitatif. Bahkan S1 juga kualitatif di perbankan. Lalu S2 ini juga campuran kualitatif dan kuantitatif. Tapi S3 nanti semoga bisa
Makasih Bu Dr. Windu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Richard. Boleh izin menjawab dulu Pak Richard, keburu saya lupa nanti. Boleh, boleh. Boleh, Bu. Adriana nanti ya Pak Henry. Saya takut lupa nanti. Oke. Oh, pertanyaannya saya rangkum dulu. Yang pertama tadi terkait dengan masalah bentar, ada Ya, bukan lagi kan? iya. Mengurangi bias hasil. Mengurangi biasnya. Oke, mengurangi bias. Yang kedua itu terakhir tadi masalah teori ya. Yang kedua itu adalah masalah terkait dengan bentar Pak, diulang lagi yang dua tadi. Literatur review yang digunakan untuk Literatur review. Oke, siap. Untuk masalah untuk mengurangi bias itu memang di metode di bab 3 di dalam metode penelitian itu ada namanya pemantapan data, Pak. Pemantapan data mungkin di kuantitatif itu seperti kalau Bapak melakukan apa namanya robustness tes atau ekspansi atau apapun itu ya, uji beda itu seperti itu untuk menyatakan bahwa data saya tidak masalah seperti itu. Kita juga ada pemantapan data. Bedanya kita memang nggak menggunakan statistik ya. Pemantapan data itu sama Pak, ada uji kredibilitas, validitas dan kredibilitas data kita. Nah, cuman cara kita untuk melakukan uji kredibilitas dan validitas itu kita bertanya dengan orang lain. Makanya tadi saya sampaikan, saya menggunakan FGD lagi. Kemudian saya melakukan wawancara lagi untuk terkait dengan masalah setelah saya temukan selesai. Jadi mencarinya FGD, kemudian mengkonfirmasi FGD, pemantapan data pun juga FGD lagi, Pak. Nah, makanya tadi disampaikan Prof. Eti, bab 3 itu krusial sekali. Siapa sih sampel yang akan kita ambil? Siapa yang akan kita libatkan untuk FGD? Baik itu di pemantapan, waktu eksplorasi, dan segala macam. Itu. Jadi bentuknya seperti itu, Pak. Dan kemudian ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan di yang kedua, terkait dengan literatur review. Di dalam riset kualitatif, itu yang pertama kita harus pastikan, buka semua mindset kita, Pak. Kita buka lebar-lebar. Kita akan ambil baik itu kuantitatif maupun kualitatif, kita ambil semua Pak. Biasa. Dan kalau untuk masa sekarang ini dengan teknologi AI itu potensi untuk melakukan literatur review dengan cepat tapi luasan literatur review itu sangat memungkinkan. Mungkin yang kemarin saya lakukan harus mungkin 3 bulan, sekarang mungkin 2 minggu cukup kali dengan teknologi AI ini. Eksplorasinya lebih cepat sekali. Jadi sangat lebih enak kayaknya kualitatif sekarang itu. Karena memang teknologinya ada yang bisa mengkoneksi antar papernya, meresumkan, dan segala macam kena itu Pak. Jadi metrik yang saya lakukan, yang saya harus lakukan dengan hati-hati, itu bisa lebih cepat dilakukan. Jadi makanya saya bilang kualitatif nanti lebih cepat bisa terjadi. Jadi silakan pakai riset kuantitatif, pakai kualitatif. Bahkan saya menggunakan dari kementerian itu kan punya Facebook, ya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pariwisata itu punya Facebook, punya Instagram kan. Itu datanya juga saya ambil. Gitu. Kebayang Pak, setiap hari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pariwisata itu mengeluarkan apa ya namanya ya statusnya itu sehari bisa 6 kali. Dan kemudian saya range pengamatan saya berapa lama itu. Saya kumpulkan banyak banget itu Pak. Dan itu saya harus bisa mengambil mana yang penting, mana yang enggak. Oh, yang ini enggak, yang ini luar biasa. Tapi kalau sekarang dengan teknologi AI juga cepat. Kemudian ada lagi NVivo ya, itu bisa membantu juga transkripnya. Nah, yang penting buka mindset kita selebar-lebarnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah filsafat ilmu ya Pak ya. Di kualitatif itu memang pada akhirnya tujuannya itu bisa jadi kita membentuk teori baru, bisa juga kita membantah teori yang sudah lama. Intinya begini, kalau kita bicara filsafat ilmu di dalam riset, itu kan kita bicara mengenai pencarian kebenaran dari pertanyaan kita seperti itu kan. Untuk mencari kebenaran kita akan melakukan apa saja. Kan memang ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, kebetulan dalam disertasi saya itu termasuk dalam membantah teori stakeholder teori, Pak. Saya mengatakan teori stakeholder itu nggak cukup kalau kita ngomongin risk sustainability. Kita butuh yang lain. Karena stakeholder teori kita cuma bicara accountability kita ke stakeholder.
Tetapi ketika kita bicara sustainability di tingkat performance, di tingkat indikator tersebut untuk penilaian, kita butuh suatu teori yang mengatakan bahwa ada keterkaitan di antaranya. Nah, itu berarti saya menggabungkan antara ecological theory dan stakeholder theory, accountability, dan kemudian bagaimana keterkaitannya antara apa yang ada di dalam indikator tersebut. Saya mengatakan seperti itu. Nah, itu konstruksi. Kebetulan teori ekologi memang dikembangkan, ada konstruksinya, makanya di situ kan ada resource based view dan segala macam yang membentuk dari teori ekologi itu. Dan, gitu, Pak. Dan mungkin juga bisa memunculkan teori baru. Apakah memungkinkan kualitatif? Kualitatif memang sangat memungkinkan untuk memunculkan teori baru. Dan kalau memunculkan teori baru, saya berikan jempol saya 10 ya. Karena itu dahsyat sekali. Saya hanya memfalsify dari satu teori aja beratnya luar biasa. Gitu. Yang jelas buka mindset, kemudian lebih wise juga karena kita banyak sekali melakukan judgement. Nah, judgement inilah yang paling berat, harus hati-hati melangkahnya. Gitu. Tapi ada satu hal yang menarik ketika kita itu berada di riset kualitatif. Challenge kita untuk menjadi wise itu banyak sekali. Gitu. Nah, tuh ya. Bagus ya. Mungkin saya tambahkan ya, Bapak Ibu. Sebetulnya apa yang disampaikan tadi ya, kita harus membuka lebar-lebar ya mindset kita, hati kita. Hati juga direndahkan. Kita itu siapa? Kita itu lagi belajar, lagi mencari ya, mencari sesuatu, hati harus rendah, sabar ya, kemudian juga kerja keras, berpikir analitis. Itulah bedanya dengan kalian belajar S1 dan S2. Tidak semenggigit ini. Ini betul-betul menggigit. Ya, kita betul-betul perenungan panjang, masuk kamar, membaca, terus kita tutup jurnal-jurnal itu, kita bayangkan, kita ambil sumber tidur, sebetulnya kita nggak tidur, kita membayangkan tadi, melarikan tadi, itu tadi dari teori ini ke teori itu, yang disampaikan Bu Dr. Windu tadi ya, menyambungkan dari satu teori masuk ke internal perusahaan ya. Nah, itu butuh perenungan panjang, filosofi dan doa. Bapak Ibu, doa ya Allah, itu terus saja ya selama yang saya alami dulu. Ya Allah, tolong bukalah ini. Ilmu kan luas sekali. Ini larinya kemana? Ini nyambung enggak? Begitu disambungkan, lah nggak sambung. Bantah yang lain ya. Nah, akhirnya ya Allah, ya Allah, ya Allah itu aja. Ya, jadi disitulah kita menjadi makin rendah hati, makin bisa menerima masukan, tidak malah lari, kabur, meninggalkan, jengkel, apa ngeluh, ngomel. Waduh, itu bukan karakter seorang dokter. Ya, nah, jadi itu betul sekali apa yang dirasakan Bu Dr. Windu itu. Itu dirasakan oleh siapapun yang sekolah dokter, termasuk saya dulu waktu di UI. Ya, sehingga dari situ itu kita menjadi begitu lulus tuh menjadi padi yang merunduk, ya, karena ilmu kita tuh udah banyak, tapi kita berat kan udah ilmu sehingga udah nggak congak lagi, nggak banyak ngomong lagi, ngomong cuap-cuap yang nggak penting ya. Nah, itu kalau ilmunya kurang, itu akhirnya tong kosong nyaring bunyinya. Ya, tapi kalau udah ilmunya padat tadi penuh renungan, penuh apa, dia tuh akhirnya jadi merunduk, wisdom, wise. Seperti yang disampaikan Bu Dr. Windu, wise ya, menjadi wise. Pola pikirnya tuh wise ya, menolong, membantu, ya, itu yang ada di benaknya, ya. Nah, itulah Bapak Ibu hasil dari dokter merubah suatu pola pikir.
dan keimanan kita. Yang sebentar-sebentar kita lari ke Allah. Karena kita lari ke teman. Teman udah susah untuk berpikir, pola pikir kita kan harus panjang kita bercerita kan. Dan dia harus memasukkan ke otaknya itu kan juga lama. Dia harus merenungkan. Nggak mungkin juga bisa memberi saran yang tokcer. Ya, nggak mungkin. Nah, akhirnya larinya ke Allah. Ya, jadi itu keimanan kuat. Kemudian pola pikirnya bagus, daya analisanya, daya mengambil solusi, semuanya bagus, positive thinking ya. Nah, itu kalau dari segi ilmunya sendiri Bapak Ibu, haus itu Bapak Ibu. Ilmunya itu udah berkembang terus ilmu itu. Berkembang terus ya. Jadi ilmu yang udah kita pelajari itu ya udah lewat. Oh, ternyata masih ada kurang ya. Celah-celahnya baru kelihatan setelah kita berapa tahun berjalan ke depan. Oh, itu dulu gini ya, gitu ya. Dengan adanya perkembangan-perkembangan baru. Oh, jadi ilmu yang saya pelajari kemarin dengan susah payah, wah itu barulah akan dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya dengan adanya perubahan-perubahan fenomena-fenomena yang baru. Ya, jadi itulah seterusnya ya sehingga hidup akademisi itu hidup terus ya karena kita menyesuaikan dengan fenomena-fenomena terus sehingga ada saja ya topik-topik yang kita geluti. Demikian ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu nanti kalau proses mengambil gelar doktor ini ya itu seperti tadi yang disampaikan ya, dan nanti kalau sudah lulus pun jadi seperti padi yang merunduk tapi sebetulnya penuh otak kita dan kita menyampaikannya dengan wisdom ya itu ya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Dr. Windu ya. Ayo Luar biasa. klok, 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 klok. Ini saya ini wakili ya. Oke, demikian. Senang ya Bapak Ibu kita bertukar Senang, pikiran dalam satu padepokan. Nah, ini padepokan ini ya kita ini ya satu keluarga. Satu sehingga tidak ada musuh memusuhi, tidak ada hebat-hebatan, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang hebat, tidak ada. Semuanya beriring, saling membantu, saling mengisi. Ya, tuh Bapak Ibu. Nah, sekarang dilanjutkan pertanyaan oleh Mas Hendri. Silahkan Mas Hendri. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Eti, Bu Dr. Windu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Prof, Bu Dr. Windu untuk bertanya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penulisan penelitian kualitatif ini memang perlu pertanyaan-pertanyaan penelitian ya, Bu, terkait dengan kualitatif yang betul-betul mungkin harus tepat. Nah, ini saya garis bawahi, Bu. Saya catat harus tepat dan memang memerlukan pemikiran yang matang juga, Bu, tentang tujuan bagaimana penelitian ini akan dilakukan, lalu peristiwa yang akan diteliti oleh kita ini, dan mungkin tingkat pemahaman yang akan diinginkan oleh si peneliti itu, Bu. Nah, ada yang saya garis bawahi itu harus tepat, matang, pemahaman. Dalam hal ini, tadi Ibu bilang kan harus mengeksplorasi bahwa penelitian kualitatif ini harus lebih baik ya, Bu ya. Saya masih belum kebayang sih Bu, karena di kualitatif ini bagaimana cara mungkin Ibu biar tepat, matang pemahaman ini. Ibu pasti punya mapping Bu, punya mapping mungkin di awal itu mappingnya jauh lebih sudah dipersiapkan. Nah ini Bu yang ada dalam benak saya, karena saya penelitiannya kualitatif, kuantitatif ini mungkin ke depan akan belajar untuk itu ya Bu ya. Bagaimana Ibu bisa menggambarkan secara metode kualitatif yang baik itu dan mapping yang baik yang mungkin tepat, matang, dan pemahaman untuk orang-orang, boleh bilang saya sebagai pemula di kualitatif mungkin Bu. Itu Bu Dr. Windu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hendri, pertanyaannya dalam ini, dalam banget. Ya, Pak Hendri, saya mulai dari sini. Memang kalau kita di dalam dunia akademisi itu kan memang kita punya apa namanya, punya
amanah untuk melakukan riset pengembangan keilmuan seperti itu ya. Nah, ketika riset memang mindset riset itu sebenarnya kan mulai dari pertanyaan. Research question, di mana kita melihat fenomena yang ada, kita rumuskan apa research question kita. Nah, dari research question inilah sebenarnya kita akan menentukan sebenarnya kita mau risetnya itu pakai kualitatif apa kuantitatif. Karena tidak ada yang lebih baik. Kuantitatif baik, kualitatif baik. Kalau kita pakai dengan cara yang benar. Dan itu semua balik lagi ke research question. Kalau research questionnya itu memang kuantitatif, kalau dipaksakan kualitatif ya nggak bisa. Riset questionnya itu kualitatif, diselesaikan kuantitatif ya nggak tepat, nggak benar, nggak pas seperti itu. Jadi artinya memang kita melihat bagaimana kita memahami riset question kita, posisinya di mana. Artinya memang secara filosofisnya harus tahu dulu, baru kemudian kita akan menggunakan pendekatannya pakai kuantitatif atau kualitatif. Saya masih ingat itu waktu kuliah di S3 Trisakti, saya itu senang banget dengan kuliah filsafat ilmu. Diskusinya di kelas itu fun banget dan itu ternyata memberikan manfaat cukup besar untuk membantu saya cara berpikir saya di dalam riset itu. Nah, itu caranya seperti itu dan kemudian ketika di riset kuantitatif, riset kualitatif itu kan sudah ada semacam pedomannya. Kita ikutin saja. Buku-bukunya ada dan segala macam. Itu untuk mengetahui bahwa starting point kita mau riset, kemudian pemilihan pendekatan, kemudian jalan yang akan kita tempuh itu memang pas. Memang bedanya satu di kualitatif itu, karena memang rambu-rambunya itu tidak seperti di kuantitatif. Step by step itu fully judgment seperti itu. Karena kita memang mengobservasi, kita mengikuti bagaimana data itu bergerak seperti itu. Nah, itu yang terjadi di dalam pendekatan riset tersebut gitu. Gitu Pak Hendri ya. Mungkin ada yang mau dieksplorasi dari hasil jawaban saya Pak Hendri. Cukup Bu, terima kasih banyak Bu. Ada satu trik buat teman-teman yang sedang melakukan disertasi. Saya dulu itu setiap kali habis ujian, semua pertanyaan dari tim promotor atau penguji, itu yang saya jadikan pertama kali saya lakukan itu saya tulis semuanya. Saya ketik semuanya dari Prof. Eti, dari kemudian dari Bu Sekar, semua saya tulis. Mohon maaf Bu, waktunya sudah habis ya Bu, jam Oh, 2. Ya. Oh, siap, Pak. Nah, itu untuk membantu teman-teman agar bisa menyelesaikan dengan cepat disertasi itu. Pertanyaannya lah ditulis dan kemudian semangat untuk menyelesaikannya. Gitu. Semangat, ayo. Semangat semuanya. Yuk bareng yuk ngomong yuk. Semangat. Semangat, Ya. Ya, Oke. Bro. Ya, betul ya. Semangat, pantang menyerah. Pantang mundur. Ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Mbak Dr. Windu Mulyasari atas sharingnya hari ini ya, sangat bermanfaat ya. Nanti PPT-nya di-share Mbak Wiji ke semua yang hadir di sini. Ini ada 90 orang tadi ya Mbak Wiji ya. Dibagikan terus dan teman-teman dipakai sebagai pegangan ya. Nanti teman-teman adik-adik mahasiswa kan juga jadi dosen, jadi apa itu bisa diajarkan lagi ke mahasiswa Bapak Ibu sehingga Bu Dr. Windu mendapatkan amal jariah yang terus-menerus mengalir ya dari ilmu yang disampaikan hari ini ya. Apapun petuah-petuah saya dan sebagainya, pengalaman ya, semuanya ajarkan estafet ke anak-anak kita di belakang kita ya, karena tujuan utamanya negara ini semuanya orangnya pinter, semuanya wisdom, semuanya open mindset itu, begitu kan? Setuju? Setuju, Bro. Oke, semoga Mbak Windu mendapatkan balasan yang berlebih-lebih ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak Ibu yang ada di sini semua mendapatkan manfaat yang bagus untuk segera lulus doktor.
Dokter. Ya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Amin, alhamdulillah. Terima kasih, alamin. Prof. Amin Sukses. ya Allah. Makasih Ya. banyak, Prof. Insya Amin, Allah Dokter amin. Windu. saya akan mendampingin kalian terus dari setiap proses ya. Insya Amin. Allah ya. Oke. Alhamdulillah. Semoga Prof selalu Ya. sehat ya, Prof. Ya, Amin semuanya ya Allah. Dampingin kita. sehat ya, semua sehat dan sukses. Amin. Amin. Demikian ya. Amin. Amin, Bu. Amin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Amin, alamin. Amin. amin Terima ya Terima kasih, kasih, Allah. Prof. Prof. Terima Oke, kasih, Prof. ya Sehat selalu. Terima demikian kasih, Prof. webinar kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu Dokter Terima kasih, Windu. Terima kasih, Dokter Pak. Windu. Dokter Windu. Dokter Windu. Terima Dokter kasih, Bu Dokter Windu. Windu. Dadah. Terima kasih, Prof. Prof, Bu Dr. Windu, Ya, terima kasih. dadah. Benar, Prof. Terima kasih, Ya. Prof. Recording stopped. Ya, Mbak. Sehat-sehat selalu,